Jangan sampai teman-teman tuh terlena terus berharap-harap bahwa ini cepat selesai. Teori konspirasi mengatakan di risetnya pakai biological warfare, perang biologi, pakai COVID, jebret. Kalau 50% saja nggak bisa bertahan UMKM ini, maka potensi ke depan akan ada terjadi gelombang tsunami PHK massal. Kan gue kayaknya denger nanti ada mau undang wakil rakyat ya di sini ya. Nah, itu diomongin betul-betul tuh gitu, ditembak sekalian kalau perlu. Awal dong UMKM gitu loh. Gitu. Dan gue ngomong selalu begitu, ngasih hope ke UMKM. Lu jangan malah lu cemen gitu loh. Lu malah aduh nesu gitu kan. Wah, Bang, susah gitu. Justru momentum seperti ini gitu, lu malah bisa nyalip di tikungan, gue bilang. Mas, gimana nih pandangannya terkait dengan partai politik? PKS gitu maksudnya. Oke, tadi kita udah ngobrolin tentang bisnis plan, kemudian mode survival yang harus diaktifin buat UMKM terhadap kondisi yang kayak gini nih saat ini. Kalau menurut Mas sendiri, gimana sih Mas terkait dengan ide yang bisa dikeluarkan untuk bagaimana UMKM ini bisa struggle gitu dengan kondisi pandemi yang kayak gini gitu? Oke, jadi gini bro, itu gue garis bawain tadi dari kalimat lu tuh. Lu mungkin gak sadar, nyebut satu hal yang itu menjadi landasan berpikir yang penting banget ya. Seberapa lama? Istilahnya sampai kapan? Benar. Nah gini bro, kalau kita bicara sampai kapan, lu harus punya, lu mau bikin apapun ya, lu harus punya imajinasi. Ini kondisi kayak gini sampai kapan dulu? Itu pondasi berpikir untuk mengembangkan ide. Karena gini, kalau lu nggak punya apa namanya pola pikir lu mungkin, dan kebanyakan orang, ini paling sebentar kok selesai. Maka apa yang terjadi? Kalau lu punya pola pikirnya hanya dalam pola pikir waktunya ini hanya sementara, hanya sebentar, maka lu nggak bakal ngulik itu, nggak bakal sedalam itu untuk ngulik ide. Tapi gue bilang gini misalnya, bro, ini bisa setahun 2 tahun lo bro. Terus apa yang di benak lo yang terpikir? Ya, kalau buat aku sih Mas ya, kalau kondisi kayak gini ya bagaimana usaha itu bertahan gitu aja. Iya kan? Berarti kan dari pola pikir waktu aja, istilah kita fokus ke waktu aja, itu akan merubah ide, akan merubah persepsi kita. Nah, gue ngomong ke UKM itu, yang gue sampein, jangan sampai teman-teman tuh terlena, terus berharap-harap bahwa ini cepat selesai. Kalau cara berpikirnya begitu, maka biasanya strateginya nggak tajam, karena kita cuma berpikir selesai nanti balik lagi, selesai urusan gitu. Tapi kalau kita bilang bisa setahun 2 tahun loh bro, bahkan kita bisa lebih panjang lagi waktunya. Kalau begitu cara berpikirnya, berarti gue sekarang harus mempersiapkan ide strategi yang jangka panjang dong, yang bisa bertahan dong dalam jangka waktu yang ini. Terus akhirnya ketika kita pun merealisasikan di awal-awal ini seolah-olah belum terlalu ada hasil, itu tetap worth it karena kita berpikir jangka panjang. Bener gak? Tapi kalau lu berpikir ini cuma sebentar, lu kan gak bakal worth it menjalankan sesuatu yang di awal itu belum ada hasil. Tapi gini bro ya. Gue sampein gini ya, bahkan bisa jadi setahun 2 tahun bahkan lebih, bahkan ada yang bilang ini bukan lagi jadi pandemi tapi jadi endemi. COVID itu akan ada di sekitar kita untuk selamanya. Dan new normal, dan harus merubah situasi, istilah kata bahkan decoupling itu istilahnya terputus sama sekali dengan yang lalu. Ibarat kata setelah pandemi ini situasinya benar-benar berubah. Oke. Gue mau bicara gini dulu ya. Ini karena ini penting banget masalah timeline-nya sampai kapan sih gitu ya. Bahkan ada yang bilang teori konspirasi itu ini cara elit global lah kita bilang sebutnya ya. Elit global untuk meriset perekonomian global. Karena dari sisi moneter itu udah ngegembung 100 sampai 1000 kali dibandingkan usaha real. Jadi nilai uang yang beredar itu di dunia ini itu udah ngegelembung 1000 kali lah, anggaplah begitu. Berarti kapasitasnya udah over ya? Dibanding dengan sektor real. Maka dunia harus meriset itu semua, perekonomian itu. Dulu sebelum sekarang nih, dulu cara ngerisetnya itu dengan perang, bro. Perang jebret gitu kan, hancur ekonomi, ditata ulang. Itu cara meriset dunia. Habisin dulu baru tata ulang lagi ya. Sekarang ada isu ya kan, ataupun teori konspirasi mengatakan di risetnya pakai biological warfare, perang biologi, pakai COVID jebret. Itu untuk meriset perekonomian supaya nanti seimbang lagi, balance lagi. Nah, lebih gilanya lagi di teori konspirasi ini ya, itu targetnya
Kenapa jangka waktu bisa jangka waktu lama? Mereka teori-teori itu berkembang, mereka bilang targetnya itu salah satunya ada depopulasi. Untuk menurunkan jumlah populasi. Sampai sekarang secara umum, secara dunia yang terpapar itu sudah sampai di angka 10 juta lebih. Targetnya itu belum cukup buat mereka, bro. Buat si orang-orang yang dibilang global, belum cukup. Tahu gak target mereka sampai berapa angkanya? Ratusan juta. 1 miliar. Buset. Sekarang gue tanya, itu 6 bulan 10 juta. Mau sampai 1 miliar berapa lama? Makanya itu yang kita bilang bisa jadi ini akan terus saja muter begini-begini terus. Belum, kenapa? Karena permainannya nanti divaksin, bro. Begitu vaksin muncul beredar itu, nah itu mulai deh selesai gitu kan. Tugas kita kalau terutama gue tuh memposisikan diri sebagai orang strategis. Berpikir strategis, bisnis model, inovasi dan sebagainya. Gue akan mencari seluruh sumber-sumber informasi yang itu realistis. Bisa kemungkinan terjadi gitu, sehingga dari situ kita petain, kita bisa worst case-nya, kita ambil skenario terburuknya seperti itu, dan kita bisa prepare dan kita bisa tetap survive dengan skenario terburuk. Nah sehingga dengan kondisi yang tadi gue bilang, ini baru 10 juta yang kepapar, targetnya bisa jadi 1 miliar, 10 juta 6 bulan, 10 miliar, 1 miliar berapa lama? Oke, berarti 1, 2 tahun, 3 tahun, oke. Dari situlah kita berpikir, wah kalau misalnya itu terjadi, berarti kita harus membuat sebuah ide yang itu mampu untuk bertahan 1, 2 tahun, 3 tahun ke depan dalam situasi seperti sekarang. Berarti sepenting itu kita harus mengkorelasikan antara ide sama kenyataan di lapangan. Terus sampai kapan ini semua akan berakhir? Kan tadi gue udah kasih ilustrasi, kalau lu berpikirnya begini, ya lu cuma bikin sesuatu hal yang seadanya, berharap waktu cepat berakhir, kembali normal. Begitu sederhananya. Oke, mungkin dikit balik lagi terkait dengan teori konspirasi tadi. Kalau mungkin kata banyak orang sih politisi itu bisa dibeli sama pengusaha karena memang pengusaha itu yang paling bagus, paling tinggi gitu ya. Tapi kalau kita mungkin bisa kaitkan nih antara tadi kedua itu antara politisi dengan pengusaha. Kira-kira nih Bang, sejauh mana sih pemerintah ini udah ngasih bantuan atau ngapain lah mereka untuk terkait dengan UMKM menghadapi pandemi ini? Nah balik lagi ujung-ujungnya sebenarnya ya kalau kita mau bicara yang sehat gitu ya, harusnya dalam situasi seperti ini peran pemerintah itu benar-benar turun untuk melindungi segenap bangsa gitu ya. Masuk yang utama UMKM. Kenapa? Gue bilang sangat penting UMKM. Kalau UMKM ini nggak dilindungi, nggak disupport, nggak ibarat kata dibuat supaya bisa bertahan segala macam, ancamannya juga buat bangsa ini fatal. Kenapa? UMKM itu menyumbang 97% angkatan kerja di Indonesia. Kalau 50% saja nggak bisa bertahan UMKM ini, maka potensi ke depan akan ada terjadi gelombang tsunami PHK massal. Dan itu udah kerasa kan, 2 jutaan. Udah berapa juta segala macam orang dirumahkan. Nah, kalau ini nggak ada langkah-langkah preventif yang sistematis oleh pemerintah, yang pemerintah lakukan dalam mencegah ini terjadi, maka gelombang tsunami kedua itu gelombang PHK massal. Kalau itu terjadi, maka bisa jadi akan muncul gelombang tsunami berikutnya ya chaos lah bro. Krisis sosial akhirnya. Berarti berbanding terbalik kan dengan kasus tahun 98 di mana UKM masih bisa bertahan? Beda banget kondisinya ini, kita nggak bisa samain. Jangan sampai kita pakai peta ataupun referensi 98 terhadap krisis ini. Karena kalau 98 justru UMKM itu naik situasi seperti itu. Karena itu murni benar-benar hanya krisis moneter. Sedangkan sekarang krisis benar-benar krisis multidimensi, terutama karena ada kesehatan ini. Dan UKM benar-benar kena dampaknya karena faktor yang keserang dari sisi kesehatan, terus ada pembatasan dan sebagainya. Akhirnya kan mereka nggak bisa jualan. Nah tapi maksud gua ya tadi ya balik lagi nyambung ke pemerintah gitu. Harusnya sih pemerintah benar-benar concern gitu ya. Oke lah kita bilang pemerintah harus concern. Oke, pemerintah sudah buat program-program, udah ada alokasi dan pendanaan dari anggaran penanganan COVID-19 itu senilai 405 triliun gitu kan dialokasikan. Kalau nggak salah sekitar 150 itu untuk UMKM. Tapi skemanya sampai sekarang juga belum jelas. Dan iya bro, ngerinya gue rawan
nggak tepat sasaran juga. Kemarin kan sempet tuh presiden marah-marah tuh. Entah beneran apa settingan sih ya. Kalau misalkan gitu ya, misalkan pemerintah ini hadir dengan UMKM, sebenarnya harusnya di posisi mana sih pemerintah itu hadir? Iya, yang pertama jelas dalam situasi seperti ini perlu ada insentif ya buat UKM gitu ya, baik dari modal, dari bantuan modal, dari apa namanya istilahnya infrastruktur untuk supaya UKM itu bisa tetap eksis lah ya, bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Namun sebenarnya kebijakan-kebijakan yang pro kepada UMKM itu juga diperlukan, bro. Misalnya yang sederhana aja deh, misalnya dari sisi perizinan dipermudah ya kan, dari pajak gitu juga ya, ada insentif pajak untuk jangan tiba-tiba ya, wah gue sih gokil banget sih, gue agak gimana ya, tiba-tiba gara-gara situasi kayak begini terus karena ngelihat wah ternyata istilahnya banyak nih potensi yang transaksi online gede nih gitu, mau dipajakin juga bro. Jadi gue bilang ya kan parah ya. Bukannya lu ibarat kata sebagai mensupport, dia ngambil kesempatan juga dari situ. Itu mungkin tanda-tanda udah chaos ya. Kita harus tetap harus kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang seperti itu. Apalagi anak muda harus menyuarakan itu, aspirasi itu, jangan seperti itu dong. Ya, harus dirubah, diganti dengan termasuk juga ini, bro. Kebijakan terhadap misalnya impor misalnya. Ya, harusnya ya posisinya barang-barang impor itu bener-bener istilahnya pemerintah bisa memproteksi supaya barang-barang yang masuk ke Indonesia itu ya nggak semurah itu gitu. Kalau dia semurah itu akhirnya UMKM nggak bisa produksi, kalah bersaing gitu. Harusnya diproteksi ya, kasih pajak yang tinggi. Akhirnya kan pemerintah juga dapat pemasukan lumayan besar dari situ kan, dari pajaknya itu yang barang-barang impor. Akhirnya UMKM juga ketika mau bersaing di pasaran harganya tuh juga bersaing gitu loh bro. Ya jadi hal-hal semacam itu secara regulasi kebijakan segala macam, gue pikir sih ya memang harus ada goodwill sih, ada goodwill. Nah hubungannya juga ya balik lagi nih, kayak misalnya ya seluruh komponen ya, baik itu misalnya asosiasi, ya terutama juga wakil-wakil rakyat gitu ya. Nah mungkin kan gue kayaknya denger nanti ada mau undang wakil rakyat ya di sini ya. Nah, itu diomongin betul-betul tuh gitu, ditembak sekalian kalau perlu. Kawal dong UMKM gitu loh. Kalau perlu sandingin sini sama gue ngobrol sama dia deh. Boleh. Mungkin diundang 2/3 ya. Tapi maksud gue harusnya ya seluruh elemen, seluruh pihak-pihak yang punya otoritas tadi ya itu punya suara yang sama. Efeknya kalau ini benar-benar istilahnya nggak dikawal seperti itu, efeknya tadi ancamannya tadi gelombang PHK massal. Jadi gue sih kasih saran aja ya ke teman-teman UMKM ya, mungkin di situasi seperti ini kita nih memang saatnya untuk bersatu gitu ya. Ini momentum untuk kita ini bersatu ya, ibarat kata tadi ada di depan mata ada gelombang tsunami tadi ya. Cepet-cepet deh bikin kapal besarnya deh, cepet-cepet deh bergabung ke kapal Nabi Nuhnya deh. Ya, supaya ketika ada bahtera besar itu kita bisa selamat bareng-bareng. Maksudnya apa sih? Ya udah kita teman-teman harus masuk tuh ke grup apa, ke ini apa, asosiasi apa, ke intinya ke yang istilahnya komunitas-komunitas seperti itu, gabung di situ karena dengan tadi lu bergabung di sana gitu kan, akhirnya informasi juga dapat secara cepat gitu kan, peluang-peluang bro. Gue juga akhirnya kan dapat kayak bisa bikin macam-macam tadi gitu kan, bisa justru kalau gue terus terang ya sorry to say, maksudnya gimana ya, gue juga merasakan ada berkahnya situasi seperti ini buat gue loh ya, karena memang gue di sini dapat peluang-peluang terbuka banyak gitu, kerjasama, kolaborasi dan lain sebagainya. Bukannya gue tertawa di atas penderitaan orang lain ya, enggak, gue mengambil sisi positifnya, ini ada berkahnya buat kita semua gitu. Tinggal bagaimana kita bisa menempatkan posisi kita secara tepat. Kalau kita bisa menempatkan posisi secara tepat, maka justru kita bisa jadi kita menjadi pemenang-pemenang untuk di era selanjutnya, gitu. Dan gue ngomong selalu begitu, ngasih hope ke UMKM. Lu jangan malah lu cemen gitu loh, lu malah aduh nesu gitu kan, wah bang susah gitu. Justru momentum seperti ini gitu, lu malah bisa nyalip di tikungan. Gue bilang, lu selama ini tertinggal dengan pemain-pemain besar, di sini lu bisa nyalip, lu di sini bisa jadi pemenang. Syaratnya tadi lu mau bergabung ke komunitas-komunitas tadi, belajar terus ya seperti itu. Kalau hubungannya dengan pemerintah, ya gue berharap
kadang kalau cuma satu orang yang nyuarain itu nggak kedengeran gitu ya. Gue berharap seluruh elemen itu, terutama orang-orang punya authority tadi, itu sama-sama menyuarakan tadi sehingga akhirnya gaungnya sampai gitu. Dan mereka juga nggak semena-mena lah bikin kebijakan-kebijakan ataupun program-program yang asal-asalan gitu. Harapannya bisa tepat sasaran. Oke teman-teman, tadi obrolan kita sudah dengan Mas Lutfan dari sekolahukm.com. Jangan lupa pantengin terus podcastnya PKS Jawa Tengah. Klik like, komen, dan subscribe. Nah, Mas, gimana nih pandangannya terkait dengan partai politik? PKS gitu maksudnya?